Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Trialvina Salwa dengan NIM F521240449. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kita bagaimana saya akan menentukan sebuah hubungan atau relasi antar himpunan. Nah, di mana pada tugas yang diberikan kepada saya ini, di sini terdapat sebuah soal. Pertama, kita ditugaskan untuk menentukan daftar pasangan terurut. Jadi di soal itu sudah ditentukan kalau di sini himpunan, dalam himpunan itu terdapat himpunan M atau mahasiswa, terdapat mahasiswa A, B, C, dan himpunan kedua yaitu proyek, di mana dalam proyek ini terdapat P1 dan P2. Jadi, kita disuruh untuk menentukan kalau di sini himpunan A atau mahasiswa. Jadi kita membuat pemisalan. Misalnya, nah pertama kan kita kan menentukan daftar pasangan terurut seperti daftar pasangan begitu. Jadi kita bayangkan ada 3 mahasiswa di mana mahasiswa ini A, B, C dan terdapat 2 proyek yaitu P1 dan P2. Aturannya sesuai dengan soal yang diberikan, A mengerjakan P1, jadi pasangan A itu adalah P1. Sedangkan B mengerjakan P1 dan P2, jadi pasangannya B yaitu dalam kurung B P1 tutup kurung koma dan dalam kurung B, P2. Dan kemudian yang ketiga yaitu C, di mana C sendiri itu tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi bisa dikata C tidak memiliki pasangan. Jadi daftar dari semua pasangannya itu yaitu dalam kurung A, P1 tutup kurung koma B dalam kurung B, P1 tutup kurung koma B, P2 tutup kurung. Jadi ini artinya sekarang itu kita memiliki 3 hubungan. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuat matriks relasi. Seperti bisa dikata itu merupakan seperti kayak tabel centang. Jadi di sini kita membuat tabel sederhananya. Di sini kita membuat baris yang berisi setiap mahasiswa dan kolom untuk proyek P1 dan juga P2. Dari baris dan kolom di dalam matriks tersebut, kita akan memberi tanda 1 jika mahasiswa tersebut mengerjakan proyek tersebut. Tapi jika dia tidak mengerjakan proyek tersebut, maka dia akan diberi tanda 0. Kemudian, kita disuruh untuk menentukan. Jadi di soal dibilang representasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut. Mohon maaf, kita disuruh untuk tentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan atau transitif. Nah, jadi guys, kita akan menentukan apa sifat dari relasi tersebut. Jadi, saya akan menjelaskan antar relasi itu satu persatu biar kita lebih tahu apakah dia terhubung atau tidak. Yang pertama itu sifat relasi refleksif. Nah, refleksif artinya setiap orang harus berhubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya, jika A, maka dalam himpunan itu dia harus berhubungan dengan A juga. Jadi A dan A itu harus ada. Tapi di soal yang kita punya, kita pasangkan mahasiswa dengan proyek. Jadi A dengan A atau A dengan dirinya sendiri itu tidak ada. Jadi ini bisa dikata bukan refleksif. Kemudian yang kedua simetris. Simetris artinya itu kalau himpunan A P1 ada, maka maka himpunan P1, A juga harus ada. Jadi misalnya kalau
eh, A itu kalau misalnya dalam himpunan itu ada A dan P1, berarti himpunan kedua juga itu mesti ada P1 dan A. Namun di soal kita ini tidak ada. Dan ya tidak ada. Jadi artinya proyek P1 mengerjakan mahasiswa A. Itu tidak masuk akal untuk diimplementasikan ke soal kita. Makanya ini dikatakan bukan simetris. Jadi kesimpulannya ini bukan simetris. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transitif. Nah, di mana relasi transitif ini itu contohnya jika dalam kurung A, P1 dan dalam kurung P1, B itu ada, maka himpunan A dan B juga harus ada. Tapi lagi-lagi jika P1 dan B itu kita masukkan dalam satu himpunan, maka dia tidak masuk akal. Karena P1 itu dia adalah proyek dan bukan mahasiswa. Jadi tidak mungkin proyek mengerjakan mahasiswa. Jadi bisa dikata itu bukan transitif. Maka dari itu kesimpulan yang kita ambil dari soal ini itu adalah relasi ini tidak memiliki sifat apapun, entah itu sifat refleksi, simetris maupun transitif. Tapi itu merupakan hal yang wajar saja. Kenapa? Karena ini relasi antar dua jenis yang berbeda, yaitu mahasiswa dan proyek. Dan ini mungkin akan masuk akal ini mungkin akan memiliki salah satu relasi dari ketiganya jika di dalam soal kita itu terdapat dua himpunan yang berisi dua-dua mahasiswa atau dua-dua berisi dua-dua proyek atau dua-duanya itu memiliki sifat yang sama. Namun dalam soal kita ini dua-dua himpunan itu memiliki sifat yang berbeda-beda begitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal terakhir. Di sini kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi. Nah, di sini kita contohnya itu kita seperti tabel seperti mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi dalam database sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada kita dulu apa sebenarnya itu konsep relasi. Jadi teman-teman, konsep relasi dalam matematika diskrit itu digunakan untuk mendesain hubungan antar tabel dan dalam basis data. Setiap tabel merepresentasikan himpunan entitas dan relasi antar tabel juga menunjukkan bagaimana suatu entitas dalam satu tabel terkait dengan entitas lain yang berada di tabel lain. Nah, jadi jenis relasinya itu terdapat ada 3. Yang pertama, one-to-one atau satu entitas di tabel A terkait dengan satu entitas yang ada di tabel B. Kemudian ada one-to-many atau satu entitas A terkait dengan banyak entitas di tabel B. Kemudian ada many-to-many, di mana banyak entitas di tabel A itu terkait juga dengan banyak entitas yang ada di tabel B. Namun ini memerlukan sebuah tabel junction. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pemisalan dari yang kita buat. Yang saya bilang tadi yaitu kita menentukan konsep relasi antar tabel itu menggunakan mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Nah, jadi di sini kita analogikan sebagai yang pertama itu tabel mahasiswa itu berisi daftar nama mahasiswa. Yang kedua itu tabel mata kuliah yang berisi daftar mata kuliah. Masalahnya, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi ini disebut relasi banyak ke banyak atau many to many. Jadi untuk solusi mengerjakannya ini kita harus membuat tabel dari ketiganya yang dimana yang saya sebutkan tadi itu kita harus membuat tabel junction atau tabel penghubung.
Jadi, isi dari tabel tersebut itu adalah pasangan terurut dari NIM mahasiswa dan kode mata kuliah, persis seperti daftar pasangan yang terdapat dalam soal tadi, atau dalam pemisalan kita tadi. Contoh, misalnya ini tabel mahasiswa. Misalnya mahasiswa 1 itu NIM-nya 01, dan mahasiswa 2 itu NIM-nya 02, dan mahasiswa 01 namanya Andi, dan mahasiswa 02 namanya Sinta. Kemudian, kita membuat tabel mata kuliahnya, di mana kita memberi kode untuk mata kuliahnya. Misalnya MK01 itu dia matematika dan MK02 itu dia fisika. Kemudian kita buat tabel pengambilan mata kuliah. Nah, ini sudah yang disebut dengan tabel relasinya. Jadi, di sini kita buat yang pertama itu kolom NIM. Jadi, di kolom NIM ini memuat NIM dari mahasiswa tadi, yaitu 01 dan juga 02. Namun kemudian kita buat lagi untuk kode MK-nya. Jadi di sini itu berisi kode jadi dalam kolom kode MK ini berisi kode-kode dari MK itu. Jadi di sini kita mulai dari pertama, NIM 01 mengambil MK01. Jadi 01 tadi kan Andi. Jadi MK01 itu dia matematika. Jadi di sini bisa kita bilang Andi mengambil matematika. Dan kemudian yang kedua yaitu 01 MK02. Nah, 01 tadi kan masih Andi. Jadi di sini bisa dikata Andi mengambil fisika. Kemudian yang kedua yaitu NIM 002 mengambil kode MK01, atau bisa dikata di sini Sita mengambil matematika. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat dan kita bisa mengetahui kalau apa saja mata kuliah yang diambil oleh Andi. Dan kemudian kita juga bisa melihat semua mahasiswa yang mengambil matematika. Jadi guys, kesimpulan besar dari konsep relasi yang saya jelaskan tadi itu yaitu ini merupakan konsep relasi atau pasangan terurut dari matematika diskrit. Inilah yang menjadi dasar untuk merancang hubungan antar tabel di dalam database, sehingga sebuah sistem informasi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks dan juga terstruktur dari para user. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih dan bye-bye.